Baik, baik, terima kasih. Jadi begini ya. Memang begini Sob, ku dengar dari beberapa video, kamu katanya di sidang. Disidang oleh Handi, ya, Handi Selebes, dikatakan begini. Yusuf PI, Ustadz, jangan lagi mau debat-debat sama Edis TV. Kenapa? Karena nanti makin banyak umat muslim yang murtad gara-gara dia, karena dia tukang framing. Lalu Yusuf menjawab, saya lihat video itu. Yusuf jawab, loh, itu kan justru saya bantah. Supaya apa? Sekali dia saya bantah, supaya nanti ada bantahannya, supaya dia tidak berkuar-kuar, kan seperti itu. Nah, tapi gini Sob, jangan mau kamu diajarin Handi Selebes. Kenapa? Karena dia kalau siaran yang nonton 17 orang Sob. Sedangkan kamu kalau nonton kan banyak, siaranmu banyak. Justru kamu yang guruin mereka itu. Ini saya nih Sob, yang nonton saya di saya 3.000. Nggak tahu di kamu berapa. Artinya apa Sob? Tidak boleh mereka kroco-kroco itu menggurui kamu. Justru kamu sekarang yang lagi naik daun itu kamu Sob. Justru itu kamu memanfaatkan dengan baik, meluruskan fitnahan-fitnahan dari Edis TV, menjawab syubhat-syubhat walaupun kemarin tidak terjawab juga, kan gitu. Kemarin kan kamu saya tanya itu mengenai Muhammad kena sihir 1 bulan. Akibat dia kena sihir 1 bulan, lalu dia dikatakan dia tidak bisa membedakan apakah dia sedang mendatangi istrinya atau tidak. Padahal di dalam surat An-Nahl ayat 99 dikatakan, orang yang beriman dan bertawakal, setan tidak akan mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Baca lagi tuh, catat ya para pemirsa ya. Orang yang setan tidak punya pengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya? Menjadi pertanyaan. Ternyata di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis-hadis Sahih dikatakan Muhammad kena sihir selama 1 bulan. Dan kita tahu sihir itu pasti datangnya dari syaitan. Berarti ketika Muhammad kena sihir, berarti dia kena pengaruh apa? Kalau bukan pengaruh setan? Pasti pengaruh setan. Makanya Pak Reza walaupun dia muslim, akhirnya di channel saya mengakui, dia tahluk mengakui bahwa Muhammad bukan orang yang beriman karena dia pernah kena sihir selama 1 bulan. Sedangkan Al-Quran mengatakan orang atau setan itu tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan itu kemarin membuat Usup lari tunggang langgang, tidak karu-karuan sambil benerin celananya. Nah sekarang Sob, kita kembali ke masalah intinya Sob. Gini Sob, ketika kemarin kamu diskusi dengan AB, banyak massa mendatangi rumahnya Sob, merasa tidak terima, panas. Gara-gara apa? Gara-gara kamu kalah di situ, babak belur kamu dibikin sama AB. Tapi panas, orang-orang datang panas menggerebek rumahnya AB. Tapi apa yang terjadi ketika seorang ulama nih, namanya Ustadz Zakar Turun, Zakir Naik. Ustadz Zakir Naik ketika dia membahas-bahas Bible, apa yang dilakukan negara? Dikawal Sob sama polisi Sob. Dikawal. Ketika Zakir Naik membahas-bahas Bible pada tahun 2017 di Stadion Patriot Bekasi ditonton oleh 40.000 orang di dalam stadion. Dia bahas-bahas Bible. Dikupas-kupas Bible, ditantangin seluruh orang Kristen dari atas podium itu. Tapi ketika orang Kristen ini AB ya berdiskusi dengan Yusuf, berdebat dengan Yusuf, rumahnya didatangi massa. Mengerikan gak Sob? Miris Sob. Nah makanya saya minta Sob, dari sudut pandang kamu Sob, bagaimana ini Sob keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih Sob? Kenapa ketika ulama Islam, contohnya Zakir Naik, membahas-bahas Kristen, boleh, namanya apa? Namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen membahas-bahas Islam, contohnya AB, contohnya saya dan lain sebagainya, langsung dikatakan penistaan. Gimana nih Sob? Masa kalau Islam, ulama Islam bahas Kristen namanya dakwah, sementara kalau Kristen membahas Islam namanya penistaan agama. Coba Sob, di mana keadilannya menurut sudut pandang kamu? Baik, itu saja waktu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Yusuf. Silakan tanggapannya. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih Yusuf.
Terima kasih ya Bang, teman-teman yang kasih gift. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa follow ya. Follow saya supaya kalian pula bisa ini. kau pikir. Silakan, Sob. Gift terus kau pikir. Belum ada waktunya. Oke, kita beri waktunya. Sudah? Baik teman-teman ya, berdasarkan voting Anda semuanya dijabanin Edis atau tidak. Ya mulut Edis seperti itu ya, tahu sendiri kan ya. Nah, yang bukan fakta dia keluarkan ya. Memang mereka itu ya, kalaunya bukan fitnah ya, bukan Kristen namanya ya. Kau bilang aku merencanakan ketika debat diskusi dengan anak Batak, merencanakan penangkapan anak Batak ya, itu fitnah ya Dis ya. Makanya udah aku bilang fitnah ya. Aku pun nggak tahu waktu diskusi Batak itu dia digeruduk massa, nggak tahu karena apa ya, karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya anak Batak itu telah dilaporkan ke pihak kepolisian ya Dis ya, lebih dulu dilaporkan ke pihak kepolisian karena dia monolog tentang masalah hadis. Aku pun udah peringatkan sama anak Batak, kamu udah ada laporannya, kenapa kamu live? Kan kayak gitu. Oh, dia ngomong sama aku, polisi tidak akan bisa menangkap aku. Caya kebal hukum gitu. Kebal hukum, kau aja bisa ku tangkap, apalagi cuma anak Batak gitu kan. Waktu di perjalanan diskusinya ya, habis itu diskusi dengan anak Batak berpesan samaku, jangan terlalu banyak makan ikan asin. Kedepannya dia yang bakal banyak makan ikan asin. Kualat Dis ya. Hati-hati kau kualat samaku gitu ya. Habis itu ya digeruduk lah ini anak Batak kan kayak gitu ya, dikepung rumahnya. Habis itu dia keluar dari live aku. Nah, keluar dari live aku itu ada teman-teman kabarin aku di kolom chat, katanya anak Batak dikepung Muslim. Oh, kata saya dia minta teleponkan polisi. Kata saya jangan ada yang teleponkan, dia drama. Siapa tahu dia boh, jangan telepon polisi, nanti kalian juga kena. Ku bilang kayak gitu sama penontonku. Nggak tahu aku anak Batak itu dikepung. Kalau aku merencanakan ya, nggak bakalan aku tahu ya. Sudah pasti aku tahu dia bakal dikepung. Tapi ini aku nggak tahu sama sekali. Kan menegur penontonku untuk tidak menelponkan polisi, takutnya dia cuma drama kabur dari debat ya. Jadi Des, untuk masalah ajaran-ajaran seperti ini ya, di mana letak keadilannya daripada kau mikir ya letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, letak keadilan hukum. Coba kita bahas dalam agama seperti apa keadilan itu. Jangan kau bawa sana sini sama aku tapi nggak jelas. Terus tadi kamu larinya masalah ke sihir. Waduh, nggak nyambung dengan tema kalau masalah sihir ya. Sihir dari setan katanya. Nggak nyambung. Apa dengan bentuk keadilan? Makanya aku bilang, setidaknya kamu nyambung sedikit lah ya ketika membawa diskusi itu kepadaku. Ya, tolong nyambung sedikit. Jangan kau nggak nyambung sama aku. Bes, aku mau tanyakan sama kamu ya tentang masalah keadilan nih. Ya, tepat yang sering kutanyakan sama orang-orang Kristen. Des, Tuhan kamu itu kan turun di abad pertama ya. Tuhan kamu itu turun di abad pertama. Dan pada saat itu ya cuma 33 tahun orang bisa melihat dia ya. Dan dia ada di kampung Nazaret. Des, letak keadilannya dengan mata kepala kita di mana? Cuma 33 tahun Yesus bisa dilihat. Sedangkan kamu di zaman sekarang tidak dapat melihat Yesus. Di mana letak keadilan Yesus terhadap kamu? Di mana letak keadilan Yesus terhadap aku? Coba kau jelaskan tentang masalah itu. Kita lihat perspektif dari agama, bagaimana bentuk keadilan Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dari zaman dulu sampai hari ini zatnya tidak dapat dilihat. Adil itu, karena tidak ada manusia yang dapat melihatnya. Kan kayak gitu. Terus kalaunya Yesus gimana, Des? Di mana letak adilnya Yesus? Coba kau jabarkan sama aku. Di mana letak adilnya Yesus? Cuma 33 tahun dilihat manusia. Sekarang
Aku, kamu, dan Kristen di tempatmu dan Kristen di tempatku tidak dapat melihat Yesus. Dari segi pandangan mata saja Tuhan kamu kagak adil. Lalu kau mau ngomong di mana letak keadilan Islam tentang masalah hukum? Lah! Yang bener aja. Coba kau jelaskan dulu keadilan dalam agamamu kayak gimana. Contohnya Yesus tuh, ya. Kau nggak usah ngomong masalah lain dulu, ya. Coba letak keadilan Yesus di mana? Kutanya itu, silakan kau bernarasi 5 menit. Ya, jangan sampai kau nggak jawab. Awas, kujitak kau. Ya, Terima kasih Bang Aman, terima kasih teman-teman sekalian, makasih teman-teman, terima kasih yang kasih giftnya, terima kasih ya, makasih. Oke Sob, kita lanjut lagi ya Sob ya, silakan waktunya Sob. Baik, ya, jadi teman-teman, si Uncup tidak berani membahas keadilan yang terjadi antara pihak Muslim dan pihak Kristen ya. Kenapa? Saya harus agak sedikit menggeser ya, sorry ya, saya sedikit geser gini pinggang pundak saya biar kelihatan ya. Teman-teman, lihat ini. Ya, karena di tempat Yusuf kan banyak yang Muslim ya. Gini, ini adalah seorang ulama Islam. Namanya Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini kita tahu yang dibahas sama dia waktu dia datang ke Indonesia apa? Yang dibahas Bible. Yang dibahas dia Bible, Sob. Dia mengatakan, Asami the Bible, ya kan? Dia menantang-nantangi seluruh orang Kristen, bla 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 dan lain sebagainya. Pada intinya, ulama Islam ketika membahas-bahas Bible, membahas-bahas agama Kristen, malah dikawal oleh bapak-bapak polisi. Ketika ulama Islam membahas-bahas Bible, malah dikasih fasilitas negara. Siapa itu fasilitasnya? Apa itu fasilitasnya? Fasilitasnya adalah Stadion Patriot Bekasi. Ngeri nggak Sob? Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Itulah ketidakadilan di negara kita yang tercinta ini. Miris, sangat miris. Semua orang harus lihat, para stakeholder, para pemerintah pihak-pihak terkait yang kemarin mendatangkan Zakir Naik tahun 2017, saya saksinya, saya tonton siarannya secara langsung di YouTube. Ya, yang menonton waktu itu di Stadion Patriot Bekasi 40.000 manusia yang menonton. Bayangkan, nggak karu-karuan lagi tuh banyaknya. Diacak-acaknya Bible, dikatakan Bible begini dan begitu. Muhammad dinubuatkan di Bible. Aduh, mabuk kalian berjamaah di situ. Dikatakan juga bahwasanya di dalam Bible itu Yesus tidak disalibkan. Giliran ditanya siapa yang disalibkan, meninggal. Kalau gitu siapa yang disalibkan? Zakir Naik. Bingung, 7 keliling pusing. Tapi yang saya bahas bukan isinya. Yang saya bahas adalah kenapa ketika seorang ulama Islam membahas-bahas Kristen, membahas-bahas Bible, dianggap sebagai dakwah, dianggap sebagai pahlawan, disoraki, ditepuk tangan, bahkan diteriaki Allahu Akbar. Iya, ketika Zakir Naik berorasi, orang-orang Muslim yang nonton di Stadion Patriot Bekasi itu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kemenangan katanya. Ngeri. Ngeri Sob. Sekarang bagaimana sebaliknya? Sorry, saya harus bungkukkan lagi badan saya nih. Bagaimana sebaliknya? Ini AB yang menimpa saudara kita AB. Ketika dia bahas-bahas ke Islam, langsung dikawal sama polisi juga. Tapi bedanya dikawal masuk penjara. Ngeri nggak? Ngeri Sob. Makanya saya bilang begini Sob. Kira-kira Sob, kira-kira nih, kalau misalnya dilakukan hal yang sama. Ya, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Kira-kira kalau dilakukan yang sama, misalnya saya bahas Quran dari Gelora Bung Karno, ditonton oleh puluhan ribu manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Ngamuk berjamaah, Sob. Pasti saya langsung dikawal polisi masuk penjara. Kenapa seperti itu, Sob? Lihat, Ari Untung dengan Juma di channelnya Ari Untung. Biar Ari Untung dengar juga. Tong, dengar kamu Tong. Ari Untung. Kalian berdua bahas-bahas Kristen. Iya kan? Kemudian si Donditan sama Irina Handono juga sama.
bahas-bahas Kristen, bahas-bahas Paulus. Mereka bikin podcast tentang agama Kristen. Sekarang saya tanya, Sob, kalau saya bikin podcast, saya undang nanti teman saya Kristen, bikin podcast bahas agama Islam, kejang nggak nanti kalian berjamaah? Kejang berjamaah nanti kalian, Sob. Demo kalian bersilit-silit di Monas. Demo. Coba nih, Sob. Gimana, Sob? Si Uncup dia, aduh, mau dosa takut ketawa si Uncup. Saya tahu nih, si Uncup nahan-nahan ini. Mau dosa takut ketawa ini sudah. Bukan mau ketawa takut dosa ya, tapi kebalikannya, mau dosa takut ketawa. Sob, saya pengen tanggapan kamu, Sob. Terus kemudian tadi mengenai keadilan ya, Sob ya. Beda, Sob. Keadilan bagi kamu, Sob, keadilan itu yang dimaksud keadilan itu seperti apa? Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus hanya 33 tahun, Yesus mengatakan, "Aku tidak meninggalkan kamu sebatang kara, tetapi Dia mengutus Roh Kudus." Makanya kami orang Kristen masih punya Roh Kudus. Habis. Udah habis waktunya. Silakan.